Saudara-saudara sering kasih dalam Kristus. Dalam Injil tadi kita lihat bagaimana para murid itu sudah beberapa tahun bersama-sama dengan Yesus. Namun mereka belum mengenal dan mengerti secara utuh dan secara benar siapakah Yesus itu. Maka tidak aneh ketika ditanya siapakah Yesus itu, jawaban mereka bermacam-macam. Karena mereka membayangkan Yesus merupakan sesosok pribadi yang hebat, yang mengagumkan, yang selalu populer dan disenangi oleh banyak orang. Dia banyak membuat mujizat, menyembuhkan banyak orang, dan sebagainya. Itulah yang mereka pandang, mereka terima, mereka tangkap. Kendati mereka bertahun-tahun bersama Yesus siang dan malam. Dalam Injil hari ini, Yesus membuka diri. Siapakah Dia yang sebenarnya? Dia akan menghadapi banyak penderitaan. Para murid pasti, saya yakin pada waktu itu mereka kaget. Mereka bingung mendengar bahwa Yesus akan menderita. Mereka belum siap mentalnya. Bagaimana mungkin seorang yang hebat seperti itu akan banyak mengalami penderitaan? Sehingga para murid kaget, mungkin shock ketika mendengar bahwa gurunya yang dikagumi, yang diikuti terus-menerus akan mengalami banyak penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, ada dua sikap yang dilakukan seseorang ketika mengalami pergumulan hidup: menghindar atau menghadapi. Tindakan menghindar adalah pilihan yang diambil oleh orang-orang yang menginginkan kesenangan semata-mata. Sehingga kalau orang itu berusaha supaya menghindar dari penderitaannya, terus-menerus, dia itu hanya mau senang, mau bahagia, oke, tapi dia tidak mau. Tapi kita semua diingatkan dalam bacaan pertama bahwa hidup itu harus seimbang. Ada saatnya menanam, ada saatnya mencabut. Ada saatnya bahagia, ada saatnya menderita. Jadi hidup itu ada keseimbangan. Nah, banyak orang yang ingin hidup bukan dalam keseimbangan, tapi hanya milih yang sebelah, yang enak-enak saja. Sedangkan tindakan menghadapi adalah pilihan yang diambil oleh orang yang ingin belajar dari pergumulan, dari penderitaan yang dialaminya. Dan Bapak sekalian, Yesus memilih menghadapi penderitaan. Yesus merangkul penderitaan sebagai konsekuensi perutusannya. Sehingga tahu juga kita di hadapan tahu konsekuensi kita. Kalau kita pernah lahir dalam dunia, percayalah kita pada suatu saat akan mati. Kalau kita pernah mengalami kebahagiaan, percayalah kita juga harus siap untuk menderita. Jadi jangan sepotong-sepotong. Kalau kita hanya mengambil sepotong-sepotong, tidak mungkin. Lihatlah burung yang terbang tinggi itu karena dua sayap. Maka sayap kebahagiaan, sayap penderitaan itulah yang harus kita pakai dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, dalam menghadapi penderitaan kita dapat melihat cara pandang masing-masing orang dari tindakan yang dilakukannya. Orang memilih menghindari masalah hidupnya karena ia memandang bahwa masalah itu hanyalah penderitaan dan membebankan hidupnya. Sedangkan ada orang yang bersedia untuk menghadapi pergumulan hidupnya dalam penderitaannya sekalipun, karena memandang bahwa masalah hidup adalah sarana untuk menguji hatinya dan keteguhan dirinya. Apakah kita ketika menghadapi satu penderitaan langsung berkata, percuma menjadi orang Katolik, toh akhirnya demikian?
Ataukah kita tetap berdiri teguh di sana? Yesus melihat bahwa di balik penderitaan ada kebangkitan, ada kemuliaan, ada kejayaan. Itulah cara pandang Yesus. Dia tidak menghindar dari penderitaan. Injil hari ini mengajak kita untuk tetap teguh dalam menghadapi segala penderitaan hidup. Masalah dan pergumulan dalam hidup adalah sarana untuk meneguhkan jati diri kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus itu sendiri. Sehingga kita tidak boleh menghindar atau lari dari penderitaan yang kita alami. Kita harus berusaha menghadapi pergumulan hidup ini. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus yang kita ikuti saja menderita. Lalu bagaimana kalau kita sebagai pengikutnya lari dari penderitaan yang kita hadapi? Inilah suatu pertanyaannya. Sebagai orang Kristen kita harus memelihara sabda Tuhan dalam diri kita masing-masing. Sabda Tuhan menjadi sumber kekuatan rohani yang meneguhkan dalam setiap penderitaan hidup kita. Ketika kita menanggapi setiap penderitaan dalam terang sabda Allah, penderitaan itu akan kita alami menghasilkan buah keselamatan bagi kita masing-masing. Sehingga kalau kita merenungkan kitab pengkhotbah tadi, yang bacaan pertama, kita harus ingat bahwa penderitaan itu bagian dari hidup kita. Jangan menghindar. Bahkan nanti pada suatu saat kita akan menghadapi suatu kematian. Jangan berkata, Tuhan tolong tambah umur saya 100 tahun lagi. Itu bagian dari hidup kita. Kriteria orang yang berkualitas salah satunya adalah perspektifnya terhadap masalah hidup yang dia alami. Jadi kualitas hidup seseorang itu justru dilihat, diuji pada saat penderitaan. Kalau pas bahagia, gampang itu. Bisa tersenyum, bisa makan di mana-mana, bisa lari banyak teman. Kalau sedang menderita, mungkin teman lari semua saudara-saudara, harus berbaring seorang diri. Ya, yang tadinya begitu banyak orang akhirnya lari semuanya, bisa terjadi. Tapi justru disitulah kita akan diuji. Apakah kita tetap setia pada iman kita? Apakah kita sungguh-sungguh sadar penderitaan ini bagian dari hidup kita? Seperti menjadi tua itu bagian dari hidup kita. Jadi jangan berdoa, tolong Tuhan jadikan saya muda terus-menerus. Sehingga kalau hidup kita diterangi oleh sabda Tuhan, seperti dalam bacaan pertama, kita akan ingat, Tuhan terima kasih, penderitaan ini bagian dari hidupku, aku tidak akan lari. Aku bersyukur karena dengan ini semuanya, dengan persoalan ini, aku ditantang, diuji sejauh mana saya tetap berdiri di hadapanmu, setia padamu, seperti Maria setia di kaki salib Yesus.